Hari ini adalah tanggal 1 Juli 2024. Bertempat di Nathan Bookstore and Cafe beralamat di Jalan Cisanggiri nomor 12, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang dimiliki oleh penulis senior Nasir Tamara dan Ita Budi, diselenggarakan pembahasan buku terbaru Profesor Didin S. Damanhuri, Guru Besar Politik Ekonomi IPB dan Universitas Paramadina, yang akan berbicara tentang buku terbarunya yang bertemakan ekonomi politik. Buku tersebut berjudul Ekonomi Politik Indonesia dan Antar Bangsa. Buku ini diberi pengantar oleh Fahri Ali, seorang pakar dan pemikir sosial ekonomi politik yang sangat mumpuni. Pembahasan buku ini dihadiri oleh kurang lebih 50 senior mantan-mantan aktivis dan juga para akademisi dan tokoh-tokoh, antara lain ekonom UI Profesor Priyono Cipto Hirianto dan lain-lain. Pembahasan buku ini disampaikan oleh editor Fahri Ali MA, seorang sejarawan sosial ekonomi, juga disampaikan oleh Wijayanto Samirin MPA, pengamat kebijakan publik, juga Dr. Nasir Tamara, ahli hubungan internasional, Dr. Fadil Hasan juga sebagai pembahas. Dan ini orang-orang yang hebat sudah mendatang semua. Sedikit banyak yang tanya tadi tentang apa sih tempat ini. Tempat ini namanya Good House. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan buku ini dimoderatori oleh Suari Utami Dewi MA, aktivis lingkungan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak pakai itu Om Santi ya? Dia pakai ya? Ya, makasih Mbak Tami yang selalu lincah di berbagai acara seperti ini. Saudara Fahri yang sangat menyemangati untuk mengedit buku ini dan dahsyat dengan pengantarnya itu. Nanti kita akan dengarkan. Hari ini saya mohon izin para senior ini, nggak bisa disebutkan satu persatu namanya. Mas Nasir kelihatannya memberi judul Perang Dunia Ketiga, tapi ada hubungannya dengan buku saya ini. Jadi begini, memang dalam review dari pemberitaan, skenario Perang Dunia Ketiga ini bukan tidak mustahil gitu. Mengapa? Karena dengan terdesaknya Putin dengan boikot ekonomi itu, yang menurut perhitungan CIA itu dari sejak Gorbachev sudah naik 70%, krisis Rusia itu sudah menurun di bawah 50%. Sekarang waktu Putin itu sudah 70% kekuatan ekonomi, politik dan sebagainya, militer. Jadi bagi NATO ini adalah sebuah ancaman kalau muncul kembali Rusia sebagai the new Soviet Union gitu. Nah, sehingga Ukraina dimainkan dan kemudian ternyata memang dengan boikot ekonomi menurun kembali sekarang menurut perhitungan Rusia ini. Nah, tapi apalagi Euro ini kan harusnya Rusia masuk ya, tidak masuk dan lain-lain. Bagi Putin ini adalah satu tantangan yang akhirnya dia mengatakan bahwa kami akan bangun pabrik nuklir yang paling besar gitu, dan
dia siap untuk meluncurkannya sampai Perang Dunia Ketiga. Itu yang pertama. Jadi memang ancaman itu ada. Walaupun menurut ahli Nubika, nuklir biologi dan kimik, setiap peluncuran nuklir dari tempat yang sama, misalnya ke New York atau Washington, pada detik yang sama maka Moskow akan hancur juga. Jadi sebenarnya detran. Nuklir itu detran. Jadi hampir tidak mungkin secara ahli Nubika gitu kan. Kemudian yang kedua, Perang Dunia Ketiga ini diskenariokan oleh Netanyahu sebagai New Hitler, yang dia sudah membunuh 37.000 penduduk Palestina, dan lebih dari 50% itu adalah perempuan, anak-anak. Nah, sekarang ini dia akan hentikan, walaupun di Gaza itu sudah dia kuasai, bahkan sudah mulai dibangun perumahan, tapi kemudian dia ingin menghabisi Hizbullah di Lebanon karena pernah mengalahkan sebagai non-state actor yang terkenal, bisa mengalahkan sekelas Israel beberapa tahun yang lalu. Dia ingin luluh lantakan itu. Tetapi kemudian Iran mengatakan bahwa kami nggak akan biarkan itu dan akan kami bantu. Sementara Amerika mengatakan kami akan ada di belakang Israel. Ya, tapi yang lebih mengerikan lagi adalah pesan dari kitab Yahudi. Oh, gitu caranya. Kitab dari Yahudi yang ada yang disebut sebagai Greater Israel. Yaitu dia bukan hanya ingin menguasai Lebanon, tapi juga Saudi Arabia, kemudian Irak, Suriah, dan Lebanon. Nah, saya kira ambisi seperti Netanyahu yang sekarang sudah lebih dari 150 negara mengakui kemerdekaan Palestina menjadi sesuatu yang tidak mustahil. Ambisinya itu akan juga dilaksanakan, dan itu juga adalah benih Perang Dunia Ketiga. Tetapi saya ingin menghubungkan bahwa sebenarnya teori-teori ekonomi itu adalah basis epistemologinya itu memang memungkinkan ada yang disebut Perang Dunia Ketiga, Perang Dunia maksud saya, yang ketiga nanti. Mengapa? Karena seluruh basis teori ekonomi yang dibangun pada Renaissance Eropa itu adalah tidak lagi melibatkan value agama, tradisi macam-macam, tetapi penuh dengan rekayasa akal budi, dan basisnya adalah materialisme, sekularisme, materialisme, dan individualisme. Jadi Adam Smith sebagai bapak, the founding father dari teori ekonomi itu misalnya mengatakan yang paling dasar, ada Prof. Verno, senior ekonomis di sini, itu adalah sebuah bangsa yang akan bisa menjadi kaya kalau semua pihak, terutama yang memimpin, yang mempunyai modal, itu bertindak yang sama untuk sama-sama memakmurkan, kira-kira gitu, wealth of nation itu, dengan asumsi bahwa sumber daya itu tidak terbatas untuk dieksploitasi. Gitu. Dan asumsi ini terus diajarkan sampai hari ini. Jadi ketika SMA, awal-awal kita kuliah ekonomi, itu adalah dengan sumber daya yang terbatas, dengan akan dieksploitasi untuk kebutuhan manusia. Jadi ini adalah secara epistemologi bahwa apalagi ketika negara-negara seperti Eropa sudah mulai melaksanakan kolonisasi pada dunia ketiga karena sudah peak kemakmurannya, itu awal dari asumsi teori ekonomi yang imperialistik. Dan memang kemudian sumber daya masih sangat melimpah, sehingga fase
fase old colonialism ini masih di dalam daya tahan atau daya sumber daya alamnya masih tersedia. Tapi ketika ada Perang Dunia ke-1 tidak terlalu dahsyat, tapi Perang Dunia ke-2 itu diawali oleh depresi besar Amerika yang waktu Mungkin terlalu dekat kali ini. yang dunia waktu itu depresi besar, krisis. Artinya krisis itu adalah semua pabrik banyak yang berhenti, tapi kemudian juga terjadi inflasi tinggi. Jadi itu yang aneh di dalam teori ekonomi, dan Roosevelt meminjam yang disebut Keynes, itu teori Keynes, yaitu memasukkan peranan negara karena tadinya kita makan nasi bungkus ya, nah tetapi kita beli sendiri. Gitu. Nah saya nyumbang untuk berapa bungkus? Di sini enak sekali nasi bungkusnya. Ya, saya nyumbang 250, ini bisa untuk 5. Silakan yang lain menyumbang. Tapi Ya Bang, siap Kak. jadi ini kan cukup kita. Jadi sambil baca puisi nanti, itu nasi bungkusnya enak sekali. Ada telur di situ kan, ya. Terus apalagi kuahnya itu, kuah padang, ya. Ada ayam dan segala macam gitu. Oke, silakan ke kami nanti ya. Oke, siapa yang... Bisa.